Oke, selamat datang kembali di Liputan AI. Di edisi kali ini kita akan ngobrolin gimana kecerdasan buatan itu bukan lagi cuma ada di film fiksi ilmiah, tapi udah bener-bener jadi rekan kerja kita, asisten pribadi kita, dan bahkan bisa jadi pengacara kita. Nah, kita bakal mulai dari kantor, ngintip gimana AI jadi rekan kerja baru Anda yang super canggih. Terus, kita pindah ke gadget Anda, di mana aplikasi-aplikasi favorit kita semua jadi jauh lebih pinter. Abis itu, kita bakal bongkar pertaruhan gede di baliknya. Kita ngomongin soal duit triliunan dolar dan perdebatan panas soal kreativitas. Dan terakhir, kita lihat langsung dampaknya di dunia nyata, baik sisi baik maupun sisi buruknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di dunia kerja sekarang, AI itu bukan lagi sekedar alat bantu. Percaya atau enggak, AI dengan cepat berubah jadi rekan kerja baru Anda yang super efisien. Dan raksasa-raksasa teknologi kayak Google ada di barisan paling depan. Google baru aja ngeluncurin yang namanya Gemini Enterprise. Anggap aja ini kayak pintu depan baru buat AI di kantor Anda. Ini bukan sekedar chatbot buat nanya cuaca ya. Ini adalah sistem cerdas yang nyambung langsung ke email, dokumen, dan semua data perusahaan buat ngebantuin kerjaan Anda yang beneran. Nah, jantung dari revolusi di tempat kerja ini adalah sesuatu yang disebut agen AI. Jangan bayangin ini kayak asisten biasa. Ini lebih kayak spesialis digital buat tim Anda. Misalnya ada agen pemasaran yang bisa ngerancang kampanye iklan dari nol, atau agen keuangan yang bisa nganalisis laporan penjualan sendirian. Dan yang seru di sini, ini bukan cuma mainannya raksasa teknologi loh. Kita lihat perusahaan dari berbagai macam industri, mulai dari Zendesk buat urusan customer service sampai Virgin Voyages di dunia pariwisata, semuanya udah pakai agen-agen ini buat bikin kerjaan mereka jadi otomatis. Jadi, gimana semua ini bisa terjadi? Nah, ini kan jadi pertanyaan gede. Dengan alat sekuat ini, gimana caranya perusahaan bisa bikin dan nerapinya dengan aman, andal, dan dalam skala besar tanpa bikin semuanya jadi kacau balau? Jawabannya ada di sebuah disiplin yang namanya MLOps. Gampangnya gini deh, bayangin aja ini kayak jalur perakitan modern yang super canggih, tapi khusus buat AI. Pertama, modelnya dikembangin, terus dibungkus pakai aturan keamanan yang super ketat. Abis itu, disebar secara otomatis. Dan yang terakhir, dipantau terus-terusan buat mastiin kinerjanya stabil dan bisa diandalin. Oke, dari dunia kerja kita sekarang geser ke perangkat yang ada di saku Anda masing-masing. Soalnya, revolusi AI yang sama juga lagi terjadi di aplikasi yang kita pakai tiap hari. Dan bikin aplikasi itu jadi jauh lebih pintar. Google lagi gila-gilaan nih nanamin AI di semua layanannya. Salah satu contoh yang paling keren itu Search Live. Bayangin deh, Anda lagi jalan-jalan, lihat tanaman aneh. Tinggal arahin kamera handphone Anda, dan Google bakal langsung kasih tahu itu tanaman apa. Nggak perlu ngetik apa-apa. Microsoft pastinya nggak mau ketinggalan. OneDrive sekarang punya yang namanya agen foto AI. Jadi daripada pusing-pusing nyari foto liburan tahun lalu, Anda tinggal bilang aja, "Hey OneDrive, tolong bikinin slideshow dari semua foto saya di Bali." Dan beres. Dan buat yang hobi belanja, Google bikin coba sebelum beli jadi makin gampang. Sekarang Anda bisa nyobain sepatu secara virtual, cuma modal upload foto. Kayaknya sih ini baru permulaan dari cara kita belanja di masa depan. Nah, semua upgrade ini ngebawa kita ke sebuah pertarungan platform yang gede banget. Di satu sudut ada OpenAI dengan ChatGPT yang strateginya mirip kayak App Store-nya Apple, eksklusif, rapi, dan partnernya yang gede-gede aja. Di sudut lain ada Google yang pendekatannya lebih mirip Android, sebuah ekosistem terbuka di mana semua developer bisa ikut nimbrung dan bikin alat mereka sendiri. Ngomong-ngomong soal platform yang sukses, kita nggak bisa ngelewatin Sora, aplikasi video AI dari OpenAI. Gimana enggak, di minggu pertamanya aja, Sora itu diunduh 627.000 kali. Biar kebayang segede apa angka itu, jumlah ini bahkan ngalahin rekor unduhan ChatGPT pas pertama kali rilis. Ini nunjukin banget betapa gilanya antusiasme publik sama kemampuan AI buat bikin video. Tapi, di balik semua aplikasi keren dan angka-angka yang fantastis ini, ada sebuah pertaruhan dengan resiko yang tinggi banget. Kita ngomongin soal duit triliunan dolar dan juga pertanyaan fundamental tentang apa artinya menjadi kreatif di zaman AI. Skala investasinya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Kita ngomongin kesepakatan infrastruktur OpenAI yang diperkirakan nilainya sampai 1 triliun dolar. Terus ada SoftBank yang taruhan lebih dari 5 miliar dolar buat robotika AI. Di sisi lain, biaya hukumnya juga nggak main-main, kayak Anthropic yang harus bayar 1,5 miliar dolar cuma buat nyelesain satu kasus hak cipta.
Di satu sisi, perdebatan ini kita punya para visioner teknologi kayak Masayoshi Son dari SoftBank. Buat dia, AI fisik atau ya robot cerdas itu bukan sekedar alat, tapi evolusi berikutnya yang bakal ngedorong kemajuan umat manusia. Tapi di sisi seberangnya, ada suara-suara lantang dari dunia kreatif. Contohnya, Jim Lee dari DC Comics. Pandangannya beda 180 derajat. Dia bilang AI itu nggak bermimpi, nggak merasa, dan nggak berkreasi. AI cuma meniru dan ngumpulin karya manusia. Wah, ini kan perbedaan pandangan yang fundamental banget ya. Jadi, setelah semua perdebatan besar dan investasi triliunan dolar ini, apa yang terjadi waktu teknologinya akhirnya nyampe ke tangan kita semua, orang-orang biasa di dunia nyata? Hasilnya, kita ngelihat dua sisi dari koin yang sama. Di California, ada satu kasus di mana AI diduga dipakai sebagai alat buat ngerencanain pembakaran yang rusak. Di sisi lain, di negara bagian yang sama, ada seorang wanita yang justru pakai ChatGPT buat berjuang lawan penggusuran, dan dia menang. Kisah wanita yang menang kasus penggusuran tadi emang inspiratif banget. Tapi ini juga bikin kita mikir, apa kita benar-benar bisa percaya sama pengacara AI waktu masa depan kita yang jadi taruhannya? Dan disinilah masalah terbesarnya, AI itu bisa berhalusinasi. Anggap aja kayak seorang murid yang sangat percaya diri, tapi sebenarnya jawabannya ngarang total. Di pengadilan ini bisa jadi bencana. Udah ada kasus beneran di mana pengacara kena sanksi gara-gara ngutip hukum dari AI yang ternyata sepenuhnya fiktif. Tapi di luar drama ruang sidang, AI juga ngerjain tugas-tugas penting di dunia nyata. Contohnya, startup Ganiga pakai robot AI buat milah-milah sampah. Mungkin ini kedengarannya nggak seglamor aplikasi lain, tapi dampaknya nyata. Proses daur ulang jadi lebih efisien dan lingkungan kita jadi lebih bersih. Pada akhirnya, AI ini jadi semacam ketapel baru untuk pertarungan David versus Goliath di zaman modern. Alat yang kuat, yang bisa diakses siapa aja, dan berpotensi nyamain kedudukan. Sama kayak seorang penyewa yang ngelawan sistem, atau startup kecil yang nantang perusahaan raksasa. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, kekuatan baru ini mau kita arahkan ke siapa?